Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Tetrik Channel di malam hari ini. Tadi pas waktu pecah telur, apes untuk orderan saya hari ini. Dikarenakan apa? Saya pecah telur mendapat order fiktif. Ini sebelum saya bahas, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan yang belum subscribe silahkan dibantu subscribe biar menambah semangat saya membagikan pengalaman saya setiap harinya. Jadi begini teman-teman, ini tadi saya pecah telur ini saya tunjukkan dulu. Saya on jam setengah 10, mendapat orderan gudeg barek Bu Haji Ahmad. Ini saya pecah telur pas waktu ngisi BBM dan saya antarkan ke lokasi pengantaran. Customer tidak ada, tapi ini bayarnya pakai QR atau kris. Nah, ini ceritanya lucu. Customer tidak ada, sudah saya tanya-tanyakan ke tetangga-tetangga, namanya juga tidak ada. Padahal saya sudah di titik tersebut. Sampai sama tetangga rumah itu diketokin pintu kos-kosannya, dan ternyata ada penjaga kos-kosannya, tapi nama tersebut tidak ada. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini modus penipuannya. Jadi setelah saya klik, kan otomatis saya selesaikan ini karena saya sudah 20 menit menunggu di situ tidak direspon ataupun saya telepon tidak diangkat. Ini hati-hati untuk teman-teman. Jika kita ganti pembayaran dengan tunai, otomatis kalau kiris jika ingin diselesaikan, jika customer tidak keluar pasti kita bayarnya pakai tunai. Jadi saya klik aja pembayaran tunai, tapi uangnya tidak kembali. Saya klik pembayaran tunai. Begitu saya klik, saya selesaikan, tiba-tiba ada telepon, katanya dari kantor Grab. Dan penelpon bilang bahwa akan menguruskan atau reimbursement ganti rugi untuk orderan fiktif. Tapi ini modus lama. Karena apa? Ya yang telepon itulah yang membuat order fiktif. Jadi untuk teman-teman ini banyak yang tahu sebenarnya, tapi ini akan sedikit saya bahas dulu sebelum orderan saya bahas. Ini biasanya kan atas namanya Linda. Saya dari langsung ngomong sama saya dari kantor Grab ingin membantu ganti rugi atas orderan fiktif. Loh, kenapa dia tahu gitu loh? Yang saya maksud seperti itu. Ya sudah, langsung saya matikan. Saya cari panti asuhan. Saya klik di panti asuhan, saya kirim, dan selang 2 jam uang saya balik. Nah, ini yang mau saya bilang sama teman-teman. Jika Anda ditelepon mengaku kantor Grab atau membantu untuk penyelesaian dana order fiktif, itu jangan, mending langsung diblokir aja ataupun dimatikan. Dikarenakan apa, nanti akan menggiring kita ke ATM ataupun yang lain-lainnya. Jadi seperti itu teman-teman. Saya tadi dapat orderan tersebut. Orderan pertama saya selesaikan, dan saya mendapat orderan kedua itu jam 11.38. Tapi ini reimbursement saya ataupun ganti rugi saya di pusat bantuan itu belum saya
belum selesai. Selesainya itu setengah satu. Karena ada berkas-berkas, satu berkas yang harus dicantumkan atau ditampilkan, di foto, di screenshot. Tapi ada satu berkas yang kurang. Setelah saya cari-cari, ketemu berkas chattingan dari customer itu penting. Makanya kalau mendapat order fiktif, harus di screenshot chattingannya sama customer. Itu intinya, seperti itu teman-teman ya. Nah setelah itu saya jam setengah satu itu baru mendapatkan orderan 2 trip saja. Dikarenakan hampir 2 jam baru menyelesaikan order fiktif ini. Hampir 2 jam pokoknya. Tapi saya tetap nyamber orderan, saya jalankan. Ini lobi gereja itu, Katolik itu saya jalankan. Tapi ini belum selesai untuk order fiktif saya. Dan untuk hari Minggu ini, karena saya banyak ada kendala order fiktif, jadi ya maklum, saya mendapat orderan cuman 17 trip saja. Dan nominalnya sedikit, tidak apa-apa, saya syukuri. Karena hari ini saya mendapat masalah. Tapi yang penting uang saya sudah balik lagi ke tangan saya atau masuk ke saldo saya. Kalau untuk orderan, sebenarnya orderan tetap main kalau saya. Ya memang sih kadang ada jedanya. Kadang ada penumpang ini ya membatalkan orderannya. Tapi tidak apa-apa. Dikarenakan apa? Kebanyakan penumpang atau customer tersebut itu mencari mana yang murah. Jadi untuk teman-teman jangan berpikir untuk kalau Anda di cancel orderan back itu tembakan atau apa. Tapi kalau sekarang itu cenderung customer memilih-milih harga mana yang paling murah, itu yang diorder. Jika ngeklik ke Grab, harganya atau biayanya pengantaran agak mahal dikit, kebanyakan di cancel. Jadi customer itu seperti itu kalau yang saya buktikan dan saya rasakan. Itu memilih-milih yang mana yang paling murah untuk dari berbagai macam aplikasi, mana yang paling murah, ya itu yang dipilih. Makanya kalau kena cancel tidak masalah untuk teman-teman kalau orderan back. Itu 90%, 80% kebanyakan dia memilih-milih atau membanding-bandingkan harga di aplikator. Jadi tidak masalah ya kalau untuk itu ya. Nah ini orderan saya bisa dibilang ada rapatnya, ada jedanya. Hari Minggu ini bisa ditanyakan driver-driver Jogja yang gacor sama yang gagu, banyak yang gagu. Dan saya cuma kurang beruntung aja. Hari ini cuma beberapa mendapatkan trip long trip. Tapi tidak banyak. Cuma satu aja ini kalau nggak salah. Jadi penghasilan saya tetap cuma segitu. Tapi tidak apa-apa. Karena ya itu lagi. Kalaupun trip pendek semua, jika tidak ada kendala order fiktif tadi, sudah orderan saya tetap jalan. Tetap saya membawa hasil. Anggap aja hari ini bisa dikatakan rugi, tapi tidak apa-apa. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak terkena order fiktif. Di Yogyakarta baru marak banget order fiktif. Tidak 1, 2, 3 customer atau driver yang kena order fiktif, bisa puluhan atau ratusan driver untuk akhir-akhir ini. Order fiktif merajalela di Yogyakarta. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti konten saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.